Em, Sebelumnya aku bakal kenalin diri dulu ya teman-teman ya. Perkenalkan, nama aku Fanbul. Aku dari Depok, Jawa Barat. Jadi kalau misalnya teman-teman, dan aku juga sempat lama di Jogja juga. Aku sekarang di Jakarta kerja sebagai Chief Communications Officer dari Corner Advisory, sebuah konsultan digital dan juga yang banyak menangani tentang komunitas. Itu. Hari ini kita bakal banyak banget ngomongin komunitas ya. Jadi kita bakal banyak ngomongin komunitas. Mungkin sebelum aku ngomongin jauh tentang komunitas, aku bakal kenalan dulu lebih lanjut kenapa sih aku tertarik dengan dunia komunitas dan sehari-hari aku ngapain aja. Jadi kalau misalnya di Corner Advisory aku sebagai Chief Communication Officer, aku buat strategi dari digital dan juga tentang komunitas. Aku kolaborasi juga dengan komunitas. Aku punya beberapa tim juga di kantor untuk handle soal komunitas dan juga komunikasi gitu. Jadi komunikasi secara umum, secara digital, komunitas secara langsung dan nggak langsung gitu. Cuman aku udah di dunia komunitas dari tahun 2011. Jadi nanti aku bakal jelasin lebih lanjut juga. Cuman awal mula aku hidup di dunia komunitas adalah ini. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih passionnya, ini berangkat dari dulu aku waktu SMP. Jadi SMP aku sangat bisa dibilang cukup unik. Aku di drop out 2 kali, SMA di drop out sekali. Dan waktu itu sempat mikir, nih sempat ditanya kan sama orang tua, kamu passionnya apa sih gitu. Dulu alasan aku di drop out dari SMP dan SMA karena tawuran gitu. Jadi aku sempat ngomong sama orang tua, passion aku tuh keramaian gitu. Jadi ngumpul-ngumpul, ada rame-rame, dan aku seneng tuh. Tawuran rame-rame kan soalnya kan gitu. Dan waktu itu juga kebetulan waktu zaman aku SMP sama SMA aku nggak punya bakat, jadi nggak punya ekstrakurikuler yang bisa dimasukin. Basket nggak bisa, olahraga nggak bisa, rohis apalagi gitu. Jadi aku ekstrakurikulerku tawuran. Cuman dari ini akhirnya aku berangkat dari sini, aku ngembangin banyak komunitas, start dari tahun 2011. Total sampai saat ini ada 13 komunitas yang udah aku kembangkan. Kurang lebih ada 4.000 anak muda yang udah bergabung. Emang komunitasku fokusnya di kepemudaan dan juga di sosial. Kurang lebih ada 4.000 anak muda. Dan alhamdulillah beberapa komunitas itu sudah tersebar di beberapa kota dan juga sempat juga diminta untuk mewakili Indonesia di kurang lebih ada di 8 negara gitu. Kenapa sih aku tertarik dengan komunitas gitu? Mungkin teman-teman di sini juga banyak ya aktif di komunitas Bukalapak juga, atau sebelumnya juga sudah pernah aktif di komunitas yang berbasis dengan hobi gitu. Setiap orang pasti punya alasannya buat gabung di komunitas gitu. Cuma yang paling menarik ya dari komunitas adalah ngumpulnya sebenarnya. Komunitas tuh nggak namanya komunitas kalau nggak ngumpul, nggak namanya komunitas kalau nggak rame-rame, nggak namanya komunitas kalau nggak guyup gitu. Biasanya orang gabung ke komunitas, orang mau masuk ke komunitas tuh alasannya selalu dimulai dari itu, seru nih gitu. Wah, satu hobi sama aku jadi bisa punya teman sharing gitu. Dan itulah memang biasanya alasan kita berkomunitas. Cuma semakin aku berjalan beberapa tahun, aku gabung di komunitas apapun ya teman-teman ya. Jadi komunitas sosial, komunitas berbasis hobi. Aku juga dulu atau di kampus sempat diriin komunitas stand up comedy di kampus, dan juga komunitas berbasis hobi lainnya. 2013 juga bikin beberapa komunitas yang berbasis hobi gitu. Dan situ aku selalu nanya nih sama teman-teman yang gabung gitu, kamu ngapain gabung di komunitas nih ya, kamu waktunya habis, kamu nggak dibayar, nggak digaji, kamu diminta untuk berkontribusi, tapi kamu kenapa mau gabung? Dan aku akhirnya merangkum 3 jawaban yang menurutku paling mengena dan juga paling basic dari
kenapa sih orang gabung komunitas, apa sih manfaat dari kita gabung komunitas. Ya itulah benefit dari gabung komunitas adalah ada 3 nih. Yang paling pertama adalah networking. Ya udah jelas lah teman-teman, kalau misalnya teman-teman om dan tante di sini punya berbagai macam background. Kalau misalnya dulu aku awalnya kuliah di UII di Jogja, dan inner circleku bakal ngomongin soal ya UII aja. Tapi semenjak aku gabung komunitas, aku punya teman dari UGM, dari Atmajaya, dari UPN, dari UKDW, dari Santa Dharma gitu. Tahun 2011 itu akhirnya aku ngerasa bahwa wah, dunia aku makin luas karena aku gabung komunitas. Dan networking ini ngebantu banyak banget hal, teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang punya bisnis, jelas banget ya, semakin banyak dikenal, semakin banyak punya banyak kenalan di bisnis bakal sangat membantu gitu. Dan networking juga ngebantu banget di karir. Terus yang kedua nih ya, knowledge gitu. Waktu itu dalam suatu kesempatan aku pernah ditanya sama salah satu profesor. Dia nanya gitu, selama kamu kuliah, mata kuliah apa yang paling kamu rasa membuat kamu tumbuh berkembang gitu. Aku bilang mata kuliah komunitas gitu. Jadi justru aku banyak belajar ketika kuliah bukan dari ruang kelas, tapi justru dari komunitas. Aku ketemu banyak orang. Aku mau belajar soal SEO gitu. Aku ketemu sama temanku yang emang aktif di komunitas yang sama dengan aku, dan emang kebetulan punya keahlian di SEO. Aku ngobrol sama dia, dan karena emang kenalannya sudah atas nama komunitas, personal, gratis. Biasanya kalau dia ngisi acara itu bisa 4 juta sekali ngisi acara, 2 juta sekali ngisi acara. Dan karena aku satu komunitas sama dia, aku bisa dapat ilmu itu secara gratis. Dan itu adalah benefit yang menurut aku mahal banget gitu. Aku belajar banyak hal, termasuk sampai sekarang aku di konsultan digital. Selama kuliah, aku nggak pernah diajarin soal digital. Jadi waktu kuliah di komunikasi UI, mata kuliah yang berhubungan dengan dunia digital adalah waktu itu diajarin soal apa itu Twitter dan apa itu Facebook gitu. Yang adalah aku udah tahu itu apa. Dan aku belajar soal digital itu justru dari komunitasku. Jadi aku ngobrol sama teman-temanku yang udah aktif di dunia sosial media dan dunia digital. Dari situ aku belajar dan akhirnya aktif. Aku belajar dari tahun 2013 terhitung dari digital sampai sekarang aku berkarir di dunia digital gitu. Dan yang terakhir, cari jodoh. Cari jodoh ini bisa diartikan secara harfiah dan tidak harfiah ya teman-teman ya. Cari jodoh yang memang jodoh untuk hidup, iya, dan banyak terbukti teman-temanku dapat jodoh dari komunitas gitu. Ada yang sampai sekarang udah menikah, udah punya beberapa anak gitu dari komunitas. Ada yang nemu pacar dari komunitas, ada yang ketemu mantan dari komunitas gitu. Cuman cari jodoh menurutku aku di sini lebih pada partner. 2012 aku pernah gabung sebuah komunitas. Kalau misalnya kita gabung di sebuah komunitas, itu adalah satu hal yang paling menarik adalah kita punya visi dan misi yang sama, kita punya hobi yang sama, kita punya kebiasaan yang mendekati sama gitu. Kalau misalnya aku gabung di komunitas pendidikan misalnya, di situ aku bakal bertemu dengan orang-orang yang punya concern sama di komunitas di isu pendidikan. Karena nggak mungkin mereka gabung komunitas itu kalau mereka nggak suka tentang isu pendidikan misalnya. Dan dari situ aku ketemu nih para orang-orang yang punya visi yang sama aku di bidang pendidikan. Nah, akhirnya tahun 2013 aku bikin komunitas satu namanya Saung Mimpi. Itu adalah komunitas yang aku bikin dari aku sebelumnya ketemu sama teman-temanku di komunitas yang sebelumnya. Kita punya satu visi yang sama, kita bikin partner komunitas namanya Saung Mimpi. Itu komunitas, intinya komunitas pendidikan yang ngasih sekolah secara gratis lah. Nah dari situ akhirnya mulai berkembang, karena aku nggak ketika aku di kampus doang, aku ngobrol sama teman-teman kampusku, aku ngajak mereka gabung komunitas dan isunya pendidikan, mungkin dari mereka nggak ada yang tertarik gitu, karena itu di luar dunia mereka. Cuma ketika aku masuk ke komunitas, itu ada momen dimana aku mempersempit duniaku ke bidang dan passion yang aku suka. Dari situlah yang maksud aku dalam cari jodoh. Cari jodoh ini secara tidak harfiah maksudnya adalah mencari partner untuk berbagai macam hal. Katanya juga di komunitas Bukalapak dari Bogor udah ada yang nikah ya. Wah, selamat ya, luar biasa. Jadi benefitnya banyak nih ya, gabung komunitas sudah sampai
udah untuk masa depannya juga, bukan sekadar kita hobi bareng atau misalnya punya passion yang sama gitu. So itu teman-teman benefit yang paling basic, dan dari benefit 3 benefit ini bisa dikembangkan ke banyak hal. Dan ya cari jodoh itu juga jadi itu ya, jadi nilai plus ya teman-teman ya, cari partner atau jodoh secara harfiah atau tidak harfiah. Tapi ada istilah kalau misalnya pengen berjalan cepat, berjalan sendirian gitu. Cuman kalau mau berjalan jauh itu harus jalannya rame-rame teman-teman. uh, Mungkin itu dari benefitnya. uh, ini konsep yang menurut aku cuma ada di komunitas, dan mahal banget menurut aku di komunitas nih, grow up together ya ini. Kalau misalnya teman-teman ikut les bahasa Inggris di lembaga bahasa Inggris, teman-teman akan bayar 2 juta rupiah, teman-teman akan dapat sertifikat bahasa Inggris pintar di dalam bidang bahasa Inggris gitu. Setelah itu teman-teman kalau mau belajar lagi, teman-teman harus bayar lagi. Tapi ketika teman-teman masuk ke komunitas belajar bahasa Inggris, teman-teman nggak perlu bayar. Teman-teman belajar di situ, teman-teman dapat ilmu di situ secara gratis. Tapi teman-teman juga harus punya tanggung jawab untuk mengembangkan komunitas itu. Karena gini intinya, ada istilah bahwa kita itu tumbuh dari 5 orang terdekat kita. Bagaimana diri kita tuh ditentukan sama 5 orang terdekat kita. Dan semakin banyak kita ngabisin waktu di komunitas, berarti semakin sering kita terinspirasi atau melihat teman-teman di komunitas itu sebagai tolak ukur dari kesuksesan kita. Nah, ada istilah dimana namanya hebat bareng gitu. Komunitas tuh ada prinsip namanya hebat bareng. Kalau misalnya si A bisa menjadi lebih hebat, itu secara nggak langsung teman-teman di komunitas yang lain yang B, C, D, E itu secara nggak langsung akan pelan-pelan ikut ke A yang jadi hebat gitu. Dan ketika udah levelnya sama kayak yang A yang jadi hebat, itu ntar ada level baru lagi, level baru lagi, level baru lagi, level baru lagi gitu. Dan itulah yang aku lihat dari teman-temanku yang di komunitas hobi. Mereka waktu itu ada komunitas hobi fotografi. Awalnya itu cuman mereka foto pakai mereka komunitas fotografi seadanya, dan mereka foto seadanya. Sampai sekarang itu komunitasnya udah punya ratusan ribu follower, dan juga para anggota di komunitasnya udah jadi para influencer gitu, para influencer fotografi. Sesederhana karena para anggota di dalam yang ikut menumbuhkan, membesarkan komunitasnya, sehingga yang di bawahnya di dalam juga ikut tumbuh gitu. Inilah prinsip yang ada di komunitas menurutku teman-teman. Fair banget. Kalau misalnya teman-teman mau berkembang dan mendapatkan banyak dari komunitas, sesederhana kita harus ngasih banyak juga komunitas. Karena ketika komunitas itu berkembang, otomatis kita juga bakal berkembang. Levelnya komunitas itu naik, otomatis kita juga levelnya akan naik. Prinsipnya kayak gitu, di komunitas apapun, di komunitas hobi, di komunitas sosial, di komunitas yang berbasis apapun gitu. Banyak nih kan ya di komunitas mereka yang datang, mereka datang udah berekspektasi besar gitu. Di komunitasku juga ada nih yang datang berekspektasi besar, tapi kita seleksi alam selalu ada lah, seleksi alam selalu ada. Kita nggak berekspektasi bahwa mereka yang hadir di komunitas itu akan selama-lamanya, nggak juga gitu. Karena di setiap komunitas pasti ntar ada mereka yang loyal, mereka yang mungkin singgah sebentar lalu pergi, ada mereka yang singgah sebentar pergi datang lagi, itu biasanya juga ada gitu. Cuma ketika teman-teman mau berkembang di komunitas, terutama di bidang yang teman-teman gelutin, dalam hari ini kita ngomongin bisnis, teman-teman mau berkembang di dunia bisnis, itu bantulah kembangkan komunitasnya juga, dan itu ntar bakal nular. Ada juga yang bilang bahwa penghasilan kita ditentukan dari 5 orang terdekat kita gitu, 5 orang yang sering kita temukan gitu. Nah itu yang nantinya bakal banyak membantu teman-teman ke depannya. Komunitas tuh investasi jangka panjang lah. Kalau misalnya teman-teman bisa berhasil mengembangkan komunitas ya, membantu teman-teman yang lain untuk berkembang, itu ntar suatu saat mereka juga bakal membantu teman-teman. Karena nggak ada yang tahu nih, siapa tahu sekarang memang mungkin dia pelapak dan dia penghasilannya dari jual beli karena dia masih baru, penghasilannya masih kecil. Tiba-tiba setahun 2 tahun lagi dia udah ngerti caranya, dan dia akhirnya udah punya penghasilan yang besar, dan mungkin teman-teman juga harus belajar dari dia gitu. Karena udah punya investasi, karena sama-sama tergabung dalam komunitas, nggak ada gap untuk komunikasi dan belajar bareng. Itu yang enaknya dan indahnya dari berkomunitas tuh gitu, kolaborasinya gitu. Ada istilah kalau kolaps biar gak kolaps gitu.
Nah, tantangannya ketika ngomongin komunitas deh gitu. Ngomongin komunitas yang satu kota aja mungkin perbedaannya udah banyak banget. Kita ngomongin sini apakah komunitas kamu beragam isi orang-orangnya gitu. Kalau iya, selamat gitu. Karena ini adalah sebuah, bisa dibilang permasalahan, bisa dibilang tantangan, bisa dibilang potensi. Karena kalau aku pribadi ketika di komunitas aku justru suka mereka yang tidak yang gabung itu tidak berlatar belakang yang sama. Karena ketika latar belakang beda, aku bakal dapat ilmu baru nih. Aku bakal dapat pengalaman baru. Ada temanku yang gabung komunitas jago fotografi, aku ambil ilmu fotografinya. Suatu saat ketika aku ada project fotografi, aku ambil dia. Ada yang jago di sosial media strategi, ada yang jago di SEO, ada yang jago di bikin artikel, nulis, ada yang jago di MC dan semacamnya. Dan itu yang akhirnya justru semakin beragam, komunitas tuh malah makin kaya gitu. Jadi semakin banyak yang bisa dikembangkan lah dari komunitas itu. Jadi jangan heran kalau misalnya teman-teman gabung di komunitas, apalagi di komunitas Bukalapak kayak teman-teman itu ada ibu-ibu, mungkin ada yang masih muda, ada yang mungkin umur 40 tahun ke atas, ada yang mungkin di bawah 20 tahun. Beragam banget ya komunitas para pelapak ini kan gitu. Ada ibu-ibu, ada yang mungkin karakteristiknya seperti ini gitu. Kita nggak ngomongin syarat, tapi pasti banyak yang berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Itu kalau dilihat sebagai sebuah permasalahan, ya permasalahan mungkin, karena ketika kita ngomongin keberagaman, cara komunikasi akan beragam, cara ngobrol akan beragam. Cuman kalau aku justru ngeliat itu potensi, karena dari situ kita punya nih, misalnya kita punya di komunitas ada ibu-ibu, di komunitas ada anak muda, kita tahu insight dari ibu-ibu. Bu, kalau misalnya dari ibu-ibu sendiri nih, apa sih produk yang disukain? Kalau misalnya aku punya produk ini, ibu-ibu suka nggak ya? Ada yang anak muda misalnya, mahasiswa atau bahkan mungkin anak SMA gitu, bisa jadi insight baru gitu. Dan yang jelas kalau misalnya punya di komunitas dan itu inner circle-nya itu berbeda-beda, itu jago, itu enak buat, potensinya besar banget, apalagi kalau untuk berbisnis ya. Karena misalnya ibu-ibu deh, ibu-ibu tuh pasti punya komunitas pengajian, arisan, ibu-ibu di komplek gitu. Yang siswa itu pasti punya komunitas OSIS kah, atau misalnya punya komunitas ekstrakurikuler. Yang mahasiswa punya komunitas intrakampus, komunitas yang di kampus. Mungkin yang udah kerja punya komunitas para pegawainya gitu. Itu bayangin aja kalau misalnya 10 orang dari latar belakang yang berbeda-beda, itu udah, kita secara potensi bisnisnya udah besar banget. Dan pastinya semakin banyak orang yang tahu kita dan kenal kita di komunitas, itu semakin mudahlah kita untuk mengkampanyekan atau mempromosikan produk kita gitu. Misalnya ada yang jualan biskuit buat lebaran, kue-kue lebaran itu, sama si ibu itu aja, temanku di komunitas Bukalapak, dia juga punya tuh produk itu gitu. Atau misalnya produk gadget lah, elektronik gitu, sama situ aja murah, dia temanku di komunitas gitu. Sekarang ini udah bukan lagi zamannya marketing tuh promosi iklan kayak beli produk kami, udah nggak zaman kayak gitu. Sekarang tuh produknya itu mereka beli karena rekomendasi teman, dan teman yang paling deket yang bisa kita dapet dan bisa ngebantu kita, teman di komunitas gitu. Dan ya itu keuntungan dari keberagaman mereka yang ada di komunitas ya. Nah, konflik, namanya konflik, permasalahan, tantangan di komunitas tuh pasti ada. Konflik itu nggak selamanya buruk, nggak selamanya buruk, dan konflik nggak selamanya bisa diselesaikan. Jadi mindsetnya itu sih, konflik nggak selamanya buruk dan nggak semua konflik harus diselesaikan. Maksudnya gimana? Banyak justru konflik yang itu yang ngebuat komunitas kita jadi lebih matang. Konflik yang ngebikin, gara-gara konflik itu kita tahu bahwa sistemnya perlu diperbaiki. Gara-gara konflik itu kita tahu bahwa cara komunikasi harus diperbaiki. Gara-gara konflik itu kita tahu kalau ada concern atau ada keinginan yang belum terwakili dan harus diwakilkan gitu. Dan terkadang ada konflik yang nggak bisa diselesaikan. Utamanya adalah konflik antar personal gitu. Kadang justru aku ketemu banyak komunitas yang akhirnya awkward karena ada konflik satu sama lain lah, antar personal gitu. Itu boleh itu baiknya dimediasi. Cuma itu adalah konflik yang
mungkin tidak selamanya bisa diselesaikan, karena bisa jadi nanti malah mengorbankan komunitasnya. Konflik bakal selalu ada. Hal yang paling penting dari yang teman-teman perlu pahamin adalah bagaimana kita mempersiapkannya, terutama teman-teman yang di sini sebagai koordinator ya, atau teman-teman yang di sini punya komunitas dan ingin mengembangkan komunitasnya. Itu yang paling penting adalah kita bikin dulu nih list potensi konfliknya apa aja. Dari situ, dari list itu kita akan tahu dan gak akan kaget apa aja sih yang bakal kejadian di komunitas gitu. Kita list dulu satu persatu permasalahannya apa aja, dari antar komunikasi antar anggota komunitas gitu, dari ekspektasi anggota komunitas, dari visi komunitas, di list semua permasalahan-permasalahannya. Dari situ kita coba pikirkan gitu, oke, ini punya solusi ini, yang ini punya solusi ini, yang ini mungkin belum diselesaikan sekarang tapi bisa nanti, yang ini bisa kita siapkan solusinya sekarang, yang ini mungkin nanti gitu. Dari situ akhirnya bakal mengajarkan kita buat nggak kaget ya sama sama kejadian-kejadian yang mungkin mendadak kejadian di komunitas gitu. Kalau misalnya ngomongin aku dari tahun 2011, banyak banget komunitas yang aku gabung itu udah bubar gitu. Ada yang awalnya euforia gitu, cuman abis itu bubar. Biasanya kalau misalnya di komunitas sosial ya, komunitas yang aku tekunin itu secara kontekstual, komunitas yang biasanya ada di anak muda tuh umurnya tuh 3 tahun. Tahun pertama tuh para inisiator lah, mereka yang di generasi pertama, euforia besar-besaran. Lalu generasi kedua adalah generasi penerus. Itu adalah mereka yang melihat bahwa para inisiator ini keren, jadi mereka mau gabung komunitas. Wah, gabung komunitas nih, si inisiatornya keren-keren banget. Generasi ketiga nih generasi yang paling goyah biasanya, karena kalau misalnya komunikasi antara inisiator dan para penerus nggak baik, nanti generasi ketiga itu nggak tahu arahnya mau kemana. Jadi itu paling penting adalah arah komunitas mau kemana. Kalau misalnya perlu ada guideline, boleh juga gitu. Aku paling suka bahwa komunitas kan nggak selalu aktivitasnya offline ya, kita nggak selalu harus ketemu di lapangan gitu. Justru mungkin kita ketemu di lapangan sebulan sekali gitu, atau 2 minggu sekali. Cuman kita justru komunikasi secara rutinnya di online. Nah, dari situlah kita bikin sistem-sistem, kita bangun percakapan-percakapan yang seru. Biasanya kalau komunitas penulis nih, biasanya mereka bikin kayak semacam guideline atau ebook lah buat tentang kepenulisan seperti apa. Gimana sih cara menulis yang baik dan benar. Itu yang isi dari teman-teman komunitas sendiri gitu. Mereka revisi lagi, ketika ilmu yang berkembang direvisi lagi. Itu bakal jadi sebuah panduan yang update banget gitu. Karena gak sekadar dari satu sudut pandang aja, dari banyak sudut pandang. Dan hebatnya mereka yang aktif di komunitas adalah ilmunya itu praktikal banget. Jadi mereka yang udah terjun di lapangan lah gitu. Komunitas biasanya mereka yang udah emang terjun di lapangan. Apalagi ngomongin komunitas bisnis ya teman-teman ya. Para pelapak di sini yakin banget pasti ada yang memang full time sebagai pebisnis, ada yang part time sebagai pebisnis gitu. Nah itu pasti punya ilmunya sendiri-sendiri yang seru banget kalau bisa saling berbagi. Nah, itu cara kita ngembangin komunitas kayak gitu sih. Kita pikir apa ya yang bisa aku kontribusiin ya. Itu biasanya kita ada sesi-sesi khusus lah, para anggota komunitas, apa yang bisa aku kontribusiin ya. Aku bisa nih garap website gitu, aku bisa nih bikin konten gitu, aku bisa nih bantu di fotografi kita kalau ada yang butuh bantuan gitu. Dan idealnya komunitas adalah memang mengembangkan dari keberagaman dan dari potensi yang ada di anggotanya. Jadi jangan harap bahwa komunitas tuh bakal kayak semacam sebuah tempat les atau mall gratis buat teman-teman. Komunitas itu lebih pada rumah yang pondasinya dibangun secara akumulatif oleh anggota-anggota di dalamnya. Semakin anggota-anggota di dalamnya aktif, semakin anggota-anggota di dalamnya memberikan kontribusi, semakin rumah itu sejuk, semakin rumah itu besar, semakin rumah itu siap untuk menghadapi lebih banyak orang. Gitu. Teman-teman udah ngerasa mungkin benefit di gabung di komunitas tuh udah besar banget lah. Cuman benefit gabung di komunitas itu perlu dipertahankan dengan bagaimana kita membuat komunitasnya lebih sustainable, atau lebih serunya atau ilmunya yang banyak ini lebih besar gitu. Banyak kan juga yang ngalamin bahwa kok gue di komunitas ini ilmunya stuck segini-segini aja. Bisa jadi yang dialamin adalah kita nggak banyak berkontribusi untuk mengembangkan level komunitas ini gitu. Ya tadi awal aku bilang, kalau misalnya kita
membantu komunitas mengembangkan levelnya, itu otomatis level kita juga akan naik. Gimana sih caranya? Banyak banget dengan kontribusi apapun yang kita bisa gitu. Sharing is caring gitu. Teman-teman ngebantu yang lain dengan mentorship, atas mentorship satu sama lain, itu adalah hal yang paling basic dari komunitas. Ada minti, ada mentor gitu. Dan juga kalau misalnya teman-teman di Bukalapak ya, itu kan sering ada namanya kopdar event, ada event ketemu langsung gitu kan. Nah itu tuh kerasa banget kan, bagaimana teman-teman bisa berbagi satu sama lain gitu. Sharing itu nggak perlu, bisa jadi teman-teman sharing ketemu langsung pas lagi saat kopdar gitu. Kehadiran teman-teman itu penting banget, karena dari situ teman-teman menghidupkan komunitas. Hal paling sepele ketika teman-teman belum bisa membantu sharing adalah hadir. Hadir tuh bisa cari hadir secara fisik, datang ke acara kopdarnya Bukalapak atau apapun komunitas teman-teman. Ada juga hadir secara atensi gitu. Biasanya yang salah satu yang ngebuat komunitas mati suri adalah ketika di grup WhatsApp itu nggak ada yang nyapa. Ketika ada yang nanya apa, nggak ada yang nyaut. Itu awal goyahnya sebuah komunitas. Karena ntar yang inisiatif untuk menyapa, inisiatif untuk ngebuat event tuh bakal ngerasa dicuekin, gitu kan. Gue aja kemarin lempar ke grup nggak ada yang nanggepin gitu. Ya hargailah mereka yang udah inisiatif mengeluangkan waktunya untuk misalnya membuat event atau mengeluangkan waktunya untuk membantu teman-teman gitu. Hadir secara atensi lah, paling sederhana. Sapa mereka, apresiasi mereka yang udah inisiatif. Kalau misalnya mau lebih lagi, hadir secara fisik, datang ke acara-acaranya gitu, acara-acara komunitas, acara Bukalapak, kopdarnya kan juga seru-seru banget nih gitu. Dan juga lebih lagi udah mulai sharing gitu. Oh ya, aku kemarin dagang ini dan aku punya fenomena nih, atau punya case study yang mungkin teman-temanku bakal belajar banyak dari case study tersebut. Ajaklah teman-temannya sharing. Atau misalnya ada yang nanya nih, aku punya permasalahan ini ketika lagi berdagang dan kamu tahu solusinya, ya udah japri lah. Karena ketika itu jadi kebaikan yang menular, karena kebaikan itu kan menular teman-teman ya. Ketika teman-teman ngebantu satu, nanti dia bakal ngebantu yang lain bakal ngebantu lagi, siapa tuh ntar ketemu lagi sama teman-teman gitu. Orang yang dibantu ujung-ujungnya ketemu sama teman-teman untuk ngebantu teman-teman. Itu jadi komunitas tuh spiritnya kayak gitu. Kebaikan tuh dibikin muter terus sampai menular kayak gitu. Dan juga kalau misalnya di Bukalapak, setahu aku juga ada forumnya. Jadi teman-teman yang mungkin yang sini belum aktif di komunitas Bukalapak, ya bisa aja langsung buka komunitas.bukalapak.com. Di situ kerasa banget lah aura dan atmosfer berbahagia gitu. Nah di situ kan teman-teman yang mungkin om dan tante ya panggilannya, yang udah aktif di komunitas tuh bisa juga berbagi di situ, mengaktifkan forum itu. Kalau misalnya forumnya aktif, makin banyak yang mau gabung. Kalau makin banyak yang mau gabung, makin hidup komunitasnya. Ketika yang ikut komunitasnya banyak, itu makin besar komunitasnya, makin banyak ilmu yang bisa dibagi gitu. Jadi itu ntar satu hal kecil yang teman-teman lakukan tuh sangat berpengaruh ke komunitas. Ada satu nih nulis artikel sharing tentang berbagi bagaimana pengalaman berdagang gitu, atau ikut kontes misalnya, itu kan bakal rame tuh. Dari situ ntar yang ikut kontes atau ikut sharing tersebut ternyata aktif juga jadi pelapak dan sukses. Dari situ dia sharing lagi, banyak yang ikut lagi, makin besar komunitasnya, dan akhirnya jadi sebuah atmosfer yang seru banget. Dan juga kalau misalnya di komunitas itu kan gimana ya, ketemu banyak orang itu bikin kita punya banyak teman yang bisa saling kita follow gitu. Apalagi di komunitas Bukalapak ya, kalau nggak salah komunitas Bukalapak udah ada di 80 kota. Kebayang nggak sih punya jejaring di 80 kota gitu. Itu hal yang menurut aku dulu nggak ada kayak gini gitu. Sekarang nih mudah banget. Dulu aku ketika mau berbisnis ya aku belajar dari dosen yang emang di bidang itu, atau misalnya aku ketemu sama temanku yang emang udah bikin warung, aku samperin langsung. Sekarang nih udah platformnya udah online dan offline teman-teman, dan bantulah mengembangkan itu. 80 jejaring di 80 kota itu kalau misalnya buat investasi ya, kalau misalnya itu kita ngomongin bisnis tuh luar biasa banget. Karena aku di konsultan dan bekerja di konsultan di bisnis, pekerjaanku sangat kebantu sama jejaring komunitas yang dulu aku bantu. Jadi waktu aku ke Jogja misalnya, aku bikin event di Jogja, aku dulu pernah gabung komunitas di Jogja dan mereka yang ngebantuin.
Aku ke Medan, aku pernah kenal sama orang di Medan, dan akhirnya mereka ngebantuin. Aku ke Lampung pun sama, mereka ngebantuin karena kenalnya personal, dan dari kenal personal tuh banyak yang mau ngebantu secara personal juga. Terakhir aku keliling ke pekerjaan aku di konsultanku di Kodar ini, udah keliling ke, kita ada tanggung jawab untuk keliling ke kurang lebih 25 kota lah. Dan 25 kota kita bisa keliling dengan tim yang kecil banget. Tim kita di kantor tuh cuma 7 orang, dan yang handle komunitas cuma 2 orang. Kenapa akhirnya bisa terbantu? Karena komunitas gitu, karena kita punya jejaring komunitas yang luar biasa besar gitu. Karena salah satu timku juga udah aktif di komunitas secara lama, dia berkontribusi di komunitas secara lama. Akhirnya karena udah kenal secara personal dengan banyak orang, mereka juga mau ngebantu gitu. Perlu dia pahami adalah komunitas itu terkadang manfaatnya nggak bisa langsung diambil saat itu juga gitu. Komunitas itu investasi jangka panjang buat teman-teman. Jadi teman-teman membantu mengembangkan sekarang, siapa tahu tahun depan tadi komunitas itu jauh lebih besar dan akhirnya jadi manfaat secara langsung, dagangannya laris gitu kan, punya banyak network. Misalnya siapa tahu bisa mengkolaborasikan dagangannya nih, awalnya yang satu bikin elektronik, yang satu bikin produk lain, atau bikin toko bareng, atau misalnya bikin bazar bareng, atau apa namanya, kolaborasi untuk misal supply bareng gitu. Itu sih yang bakal menarik banget dari komunitas gitu. So ini slide terakhir itu. Ini foto waktu aku di Nusa Penida, Bali. Jadi itu adalah sebuah daerah yang krisis air, intermezzo dikit. Dulu di sana nih kalau misalnya cuci muka atau mandi itu cuma disediain jatahin satu botol air gitu, karena di sana kesusahan air. Pula jadi kita di sana 2 minggu lah, kurang lebih 2 minggu. Aku ketemu sama orang-orang baru, kenal sama orang-orang baru, dan sampai sekarang aku masih bersahabat sama orang-orang itu. Sesederhana, padahal nggak kenal dulu siapa mereka gitu, nggak pernah ada di kehidupan aku. Sekarang mereka jadi bagian dari kehidupan aku dan udah akrab banget sama aku gitu sih. Kalau aku ngambil prinsip di komunitas itu adalah prinsipnya justru prinsip memberi, teman-teman. Karena dengan kita memberi di komunitas, kita akan diberi suatu saat sama komunitas secara langsung ataupun nggak langsung. Dan juga kalau misalnya kita sharing, ngembangin komunitas, dan juga ngebantu para pelapak lain misalnya, itu juga ngebuat nantinya itu jadi investasi jangka panjang. Kalau kata salah satu penulis, ada salah satu quote dari penulis favorit aku, intinya yang kita lakukan itu adalah cara kita berterima kasih pada segala yang memberi kehidupan. Kayak gitu sih. Ya, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab yuk. Yang mau nanya silakan langsung di kolom komen ya, Om Tante. Nanti biar langsung aku jawab. Oke. Wah, ini dari Leni. Di grup WhatsApp komunitas aja di silent, apalagi diajak kopdar. Nah, gimana tuh solusinya? Kejadian banget, itu di mana-mana kejadian. Karena prinsipnya komunitas itu bareng-bareng ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya yang sering aku lakukan adalah aku nggak membebankan ini kepada ketua. Kalau di sini di komunitas Bukalapak kan berarti koordinator ya, koordinator pelapak itu di setiap kota. Karena tahu banyak yang nggak ngerespon, biasanya cobalah untuk ngebagi tugas dalam menjaring teman-teman gitu. Emang di grup WhatsApp tuh isinya 50 orang, 100 orang, cuman pasti yang nanggepin dikit banget. Kita balik nih sekarang. Kalau misalnya tadi aku ngomongin bagaimana sebagai personal kita kontribusi di komunitas, sekarang kita balik. Bagaimana cara kita komunitas untuk merangkul personal-personal tersebut gitu. Biasanya nih kalau misalnya aku banyak kan isinya tuh di komunitas tuh sering juga ada geng-gengan lah, ada geng-geng kecil yang kayak aku akrab nih sama si A, aku akrab sama si B gitu. Ada mungkin satu orang yang dia tuh bisa merangkul banyak orang lainnya gitu. Mungkin nggak seluruh komunitas tapi bisa ngerangkul 2-3 orang. Rangkullah dia untuk ngajakin teman-teman yang lain gitu. Sesederhana itu. Jadi personal tuh komunitas tuh harus sangat personal ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak responsif, oke, ngelihat permasalahan ini, jadi itu masalah ya teman-teman. Teman-teman udah tahu bahwa itu nggak ada acara nggak responsif. Oke lah, rangkul lah, buatlah tim kecil untuk ngerangkul yang lain gitu. Nggak harus ketua terus gitu. Jadi ketua bisa ngedelegasin ke 5 orang atau 6 orang atau 2 orang bahkan untuk
bantu dong rangkul yang ini nih, yang mau apa ya, anggota kita yang mau datang ntar di kopdar gitu, di Japri gitu, kamu kan akrab sama mereka. Nah, mulai dari gitu itu biasanya, dan itu cara itu selalu selalu berhasil ya, biasanya selalu berhasil. Karena ada komunitasku tuh ketika daftar dulu, waktu di komunitas yang aku jalanin itu, ketika daftar ada 140 orang, cuma ketika datang selalu 15 orang. Jadi bang nggak 10% lebih dikit lah yang datang. Nah, dari situ akhirnya kita coba, ya udah kita coba pendekatannya bukan lagi grup, bukan lagi kita merasa bahwa kita ada 140 orang mendengarkan, tapi kita harus punya lebih banyak orang yang berbicara. Akhirnya aku minta beberapa teman-teman untuk japri personal. Dari situ akhirnya mulai datang akrab, dirangkul. Besoknya nggak datang nggak apa-apa, dijapri lagi personal. Akhirnya itu yang membuat dia ngerasa dianggap. Karena kadang ada mereka yang nggak datang, bisa jadi karena emang dia nggak baca karena grupnya di silent, bisa jadi karena dia udah lama banget nggak datang jadi malu. Dan ketika, nah orangnya ini biasanya kalau dirangkul sekali ntar datang, oh masih boleh datang ya. Iya, ada juga yang emang sibuk, ada juga yang emang dia malu kalau nggak ada temennya gitu. Jadi dengan cara personal tuh bisa ngebantu kita untuk ngebikin lebih banyak orang yang datang di kopdar terutama. Dari Setio, dia menarik banget. Ada yang bilang kalau gabung sama komunitas, semua permasalahan bakalan terjawab. Apakah benar seperti itu, Om? Om Setio, nggak juga gitu. Komunitas bener. Tadi aku bilang benefit dari komunitas adalah knowledge, ilmu. Cuman tidak selamanya di komunitas itu bisa membantu menjawab segala hal. Tapi di komunitas itu bisa meringankan pertanyaan-pertanyaan kita yang sebelumnya ada. Ketika sendirian ya kita pasti bakal bingung gitu. Nanya Google juga belum tentu relevan. Dan dengan di komunitas kita punya banyak insight gitu. Dari situlah mungkin nggak selamanya bisa membantu permasalahan, tapi bisa jadi jalan buat teman-teman diskusi. Dari diskusi itu yang akhirnya nanti mendapatkan jawaban akan permasalahan kayak gitu. Teman-teman punya teman sharing buat nyari solusi bareng-bareng. Kalau misalnya nyari solusi sendirian kan pusing ya gitu. Googling sendirian gitu, aduh bener nggak ya, bener nggak. Cuma kalau ada teman-teman lain sharing bareng, bener nggak kayak gini, iya bener bener bener, teman-teman yakin. Sesederhana kayak gitu. Komunitas itu bukan mesin tanya jawab, dan juga bukan dosen, bukan orang yang bisa ngasih kamu segala hal, tapi justru mereka adalah tempat untuk kamu. Komunitas itu ibarat kata ruang kelas untuk kamu diskusi bareng sama mereka yang berada di kelas tersebut gitu. Dari Dwi Frediawan, cara membantu komunitas yang berbeda pemikirannya gimana ya, Om? Menarik banget. Tadi kan aku udah bilang nih, kalau misalnya satu hal yang pasti dari komunitas adalah beragam gitu. Karena komunitas kan terbuka ya buat siapapun buat gabung ya, teman-teman yang mau, ada ibu-ibu semuanya gitu. Nggak perlu dipersatukan pemikirannya, teman-teman. Komunitas yang bisa bertahan adalah komunitas yang paham akan keberagamannya, tapi dia tahu arahnya mau kemana gitu. Kalau misalnya udah mulai berdebat hal-hal yang di luar konteks komunitas, balikin lagi ke visi komunitasnya apa. Misalnya visi komunitasnya untuk membantu satu sama lain melapak agar sukses dalam berbisnis gitu. Ya udah fokus sama visi misi itu, visi dan misi itu. Kalau misalnya ada konflik dan semacamnya, dan itu di luar obrolan atau semangat komunitas, ya arahkan lagi diskusi ke arah seperti itu. Jadi ada istilah seperti ini kalau di komunitas. Beragam itu pasti, debat itu pasti, konflik itu pasti. Cuman selalu kembalikan ke alasan awal kenapa komunitas itu dibentuk dan dijalankan. Pasti mereka bakal tetap stay dan tetap bertahan di komunitas. Dari Jeng, tips buat membangun sense of belonging antar komunitas atau antar anggota gimana biar lebih hidup? Cakep pertanyaannya. Komunitas tuh biasanya bakal sustain itu adalah komunitas yang guyup, rasa kekeluargaannya tinggi gitu. Dan ya udah kalau datang ke sana udah kayak ke keluarga sendiri lah, udah kayak aduh udah kapan nih bisa nongkrong lagi. Cuman proses ke sana tuh ada prosesnya, ada tahap-tahapnya gitu. Kalau misalnya mau membuat komunitas yang lebih hidup, berarti kita sendiri harus hidup gitu. Kita harus mengaktifkan sendiri komunitas tersebut. Biasakan kalau aku biasanya ada beberapa sesi nih. Ada sesi di mana ngomongin serius, ada sesi di mana ngomongin casual, ada sesi seneng-seneng gitu. Jadi ini biasanya harus lengkap nih, saling melengkapin. Kalau misalnya cuma seneng-seneng doang, pasti ntar yang kayak
Mereka yang waktunya sedikit bakal kayak, isinya seneng-seneng dong, udah gue gak gabung deh gitu, buang waktu. Kalau isinya casual doang, bakal kayak, oke, gue punya banyak teman, banyak keluarga, cuma terus apa manfaatnya gitu. Tapi kalau misalnya juga serius terus gitu, itu mereka bakal, suntuk banget deh, udah deh ngapain gue di komunitas ini, nggak kerasa serunya gitu. Make it balance gitu. Ketika misalnya habis seneng-seneng, habis seneng-seneng, habis itu kita ngomongin yang serius gitu. Next kita ngapain nih, kita ngomongin soal apa, kopdar kedepannya kita ngebahas tentang apa ya gitu, kita kopdar di rumah siapa ya gitu. Itu udah pasti kopdar di rumah siapa itu udah sangat casual, sangat have fun. Habis itu kita kasih lah ya sedikit-sedikit soal hal-hal yang serius gitu. Sharing tentang ini yuk, sharing tentang memanfaatkan media sosial buat berdagang gitu. Kayaknya salah satu pelapak kita ada yang jago nih soal ini, coba kita dengerin sharing dia, kayak gitu. Itu ntar komunitas tengah sendiri akan lebih hidup, bakal lebih dinamis, dan secara nggak langsung mereka bakal punya sense of belonging sih gitu. Sense of belonging nggak bisa dipaksain, kayak nggak bisa kayak kamu harus punya rasa memiliki komunitas, enggak. Itu adalah hal yang tumbuh dengan sendirinya sesuai bagaimana kita menjalani komunitas ini. Ini ada Lenny juga minta tipsnya agar komunitas tetap solid. Sama kayak tadi ya, berarti ya jawabannya kurang lebih. Pasar sore, boleh di-share bagaimana cara mengatasi ketegangan atau konflik dalam berkomunitas? Menarik. Kalau di komunitasku, aku punya sesi namanya aku punya sesi beberapa menit di awal, di mana mereka akan keliling sharing tentang personal, anything di luar ngomongin komunitas. Nggak boleh ngomongin soal komunitas dulu, 2 menit lah. Mereka personal. Aduh, aku tuh abis hari ini anak aku tuh ulang tahun, tapi dia minta ini itu. Ada juga yang sharing soal ntar, aduh tugas kuliahku banyak banget gitu. Personal gitu. Dari situ kita bakal punya rasa mengenal secara personal. Dan nanti ketika konflik datang, itu bisa kita selesaikan secara personal. Sesederhana kayak gini, entah itu koordinatornya ataupun temen yang ngerasa bahwa ini udah konflik nih, si A sama si B nih, gara-gara beda pendapat, mediasi lah gitu. Jadi encourage mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Nggak usah dalam forum. Biasa kalau dalam forum tuh kan gengsi ya, ajak ketemu nih berdua, atau enggak dimulai dari sesederhana dikomunikasikan per person dulu. Misalnya aku nanya ke si A, ada masalah apa sih gitu, biarin ntar dia pasti ngelapisin emosinya, oh si B tuh kayak gini-gini, nanya ke si B, si A nih kayak gini-gini gitu. Oke, dibalikin lagi kayak tadi aku bilang, semangat komunitas, alasan komunitas dibentuk kayak gimana tuh, kasih alasan itu, dan bantulah mediasi untuk ketemu mereka berdua, ngobrol casual aja kayak gitu. Kalau misalnya sense of belonging atau atmosfer untuk sharing secara personal dan kenal secara personal itu udah kebentuk, insya Allah itu hal yang bisa mudah untuk diselesaikan. Cuma kalau emang komunikasi personalnya belum kebentuk, cobalah ada beberapa masalah yang harus diselesaikan, ada yang enggak. Kalau misalnya permasalahan personal itu belum menjadi masalah untuk komunitas, ya udahlah, biarkanlah. Setiap orang punya haknya mereka untuk tidak suka sama orang lain. Tapi kalau udah itu mengganggu komunitas, selesaikanlah secara komunitas. Either mediasi atau ngomong di forum. Gitu. Cuma kalau aku lebih prefer mediasi. Kalau misalnya udah keterikatan antar komunitas, antar anggota di komunitas sudah deket gitu. Iya. Jadi banyak banget nih teman-teman, intinya sih ketika di dalam komunitas ya, konflik tuh pasti, berbeda tuh pasti, eh, bermanfaat tuh pasti. Cuman kalau misalnya mau manfaatnya besar, itu mulailah dari kita sendiri nih mau ngapain. Jadi abis ini misalnya teman-teman, aduh gue punya nih yang bisa gue sharing, kemarin gue abis nerapin strategi kayak gini dan kayak sukses. Coba deh gue ngomong sama para anggota gue, atau gue ajak sharing, atau sederhana nanya, lagi ada yang punya kendala apa nih, sharing yuk gitu. Menciptakan atmosfer diskusi itu salah satu, atmosfer diskusi adalah atmosfer yang paling mahal di komunitas. Karena ya tadi aku bilang bahwa nggak selamanya kegiatan itu kan offline ya, nggak selamanya kita kopdar ketemu gitu. Justru waktu yang kita habiskan di komunitas lebih banyak di online. Kita tetap walaupun kita nggak kumpul secara fisik, kita kumpul secara online di WhatsApp, Telegram gitu, atau di forum gitu.
Nah dari situlah ketika udah mulai nggak aktif dikit, encourage lah teman satu sama lain gitu, coba ngomongin soal ini yuk gitu. Kalau misalnya ngelempar di grup nggak ada yang nyaut, biasa aja aku lempar dulu ke teman-teman terdekat. Seenggaknya bisa di komunitas isinya 50 orang. Terus habis itu ngelempar isu apa nggak bakal nyaut. Aku biasanya lempar dulu secara personal ke 5 orang. Ntar abis ini gue bakal diskusi tentang ini nih, lu nyaut ya gitu. Atau lu kasih pendapat lo kemarin waktu lo ngelakuin hal ini gimana menurut lo gitu. Jadi seenggaknya udah punya 5 orang lah yang bakal jawab gitu. Oh iya, ntar gue balas gitu. Biasanya kalau misalnya personal pasti gak enak lah ya gitu. Apalagi teman-teman yang aktifin notifikasi WhatsApp ya, yang kalau misalnya diklik birunya keluar gitu. Misalnya yang birunya gak keluar mungkin biasa aja gitu. So dari situ ntar pas lagi lempar ke grup, 5 orang nongol, teman-teman yang udah japri. Dari situ ntar nge-encourage yang lain gitu. Kerasa gak sih biasanya kalau misalnya di grup WhatsApp tuh, kalau misalnya udah lagi ngomongin hal-hal yang sepele malah rame banget, ngomongin hal yang serius malah susah banget gitu. Nah itu bukan hal yang salah sih, cuma perlu dibiasain aja buat diskusi hal-hal yang seru dan serius. Dan juga bukan berarti harus serius terus, harus juga ngomongin hal-hal yang sepele juga gitu. Jadi ngomongin ngomongin komunitas tuh seru banget sih teman-teman. Iya, ada pertanyaan dari Gelora. Apakah dalam sebuah komunitas itu perlu ada struktur pengurus seperti ketua, bendahara, lain-lain? Ini Gelora ini tante ya berarti ya, tante Gelora. Oke. Belum tentu. Bisa jadi butuh, bisa jadi enggak. Tergantung apakah struktur itu membantu dalam berkembangnya komunitas. Dan kedua, seberapa besarnya komunitas gitu. Apakah memang dibutuhkan karena udah saking besarnya kita perlukan klaster-klaster untuk membagi fokusnya. Dan yang ketiga juga sudah seberapa siapnya anggota di komunitas untuk diberikan tanggung jawab. Karena yang sering kejadian, aku start dari poin ketiga dulu gitu, seberapa siapnya anggota komunitas untuk diberikan tanggung jawab. Sering kejadian dimana ini udah dikasih tanggung jawab, ini tanggung jawab, ini tanggung jawab, ini tapi mampet nggak jalan. Itu yang akhirnya ngebuat justru pengurus ini malah jadi bumerang gitu. Tapi ketika itu udah siap, pengurusnya udah pada siap, wah itu punya pengurus itu menjadi hal yang sangat menarik dan juga bisa berkembang ke arah yang lebih besar lagi dan lebih cepat lagi gitu. Karena ketika punya pengurus, teman-teman tahu fokusnya kemana. Itu juga berkaitan sama yang tadi poin kedua yang aku ngomongin tadi, yaitu tergantung anggota komunitas cukup besar atau belum. Kalau misalnya anggota yang masih kecil dan merasa bahwa dengan tanpa struktur klaster-klaster ketua misal divisi ini itu aja nggak perlu, ya udah jalan aja dulu. Ntar kalau udah makin besar dan ngerasa kayaknya komunikasi harus diperbaikin, kita perlu bikin sistem. Nah ketika teman-teman udah butuh sistem, itu berarti teman-teman udah butuh pengurusnya, tapi belum tentu harus pengurus yang formal, harus ada divisinya atau semacamnya gitu. Buatlah ke pengurus sesuai kebutuhan gitu. Karena banyak banget kalau komunitas-komunitas yang blunder karena mereka mindset mereka pengurus itu seperti organisasi pada umumnya. Padahal komunitas tuh beda ya sama organisasi formal ya. Mereka sangat informal, sangat casual gitu. Jadi struktur atau pengurus itu perlu ditentukan dari kebutuhannya gitu. Jadi startnya Gelora itu dari kebutuhannya dulu tante. Kalau misalnya dirasa butuh, oke. Setelah butuh, bagaimana potensinya? Apakah udah ada tim yang bakal ngurus? Kalau udah ada, oke, jalan. Abis itu gimana rencana jangka panjangnya? Itu paling penting. Karena ngomongin pengurus, itu harus ada penerus. Kayak tadi aku bilang, kalau misalnya ngomongin penerus, itu sangat tricky. Karena bisa jadi itu susah untuk diteruskan. Kita bisa jadi menjalankan sebagai pengurus itu sangat amanah, sangat jago lah. Ketika kita jadi pengurus itu, wah kegiatan kopdar di mana-mana, keren-keren banget. Cuman kalau regenerasi yang nggak bagus, akhirnya ntar komunitasnya bakal anjlok. Dan itu justru bahaya buat komunitas gitu. Kesepakatan sama-sama. Karena kalau kesepakatan sama-sama, dari situ akhirnya boleh dan juga kerasa bahwa semangatnya itu sama-sama dan juga rasa tanggung jawabnya, rasa memilikinya juga sama-sama gitu. Jadi pada intinya teman-teman, om dan tante, kalau ngomongin komunitas, benefit udah pasti ada, manfaat udah pasti ada. Cuma kalau bisa ditanya, komunitas apakah menjawab semua permasalahan dan apakah komunitas akan selalu membantu kita untuk berkembang? Iya, asalkan kita juga membantu komunitas untuk berkembang.
Mindsetnya adalah komunitas, ketika komunitas naik level, anggota juga naik level. Dan juga prinsip dari komunitas adalah apa yang bisa kita bagi karena suatu saat itu kebaikan akan menular gitu. Semangat itu yang dikasih. Dan juga jangan lupa nih buat yang belum join ke komunitas Bukalapak, join di komunitas Bukalapak, bisa langsung email ke komunitas@bukalapak. Sebutkan nama kamu, nama lapak, nomor HP, sama asal kota gitu. Dan juga karena udah dikit lagi mau mudik nih, hati-hati yang mau mudik, cek dulu kendaraannya. Jangan lupa terus semangat juga. Semoga juga orderannya makin banyak ya menjelang mudik ini, biar ntar bagi-bagi THR-nya makin banyak. Dan dari aku, Fanbul gitu dulu. Terima kasih buat waktunya teman-teman. Semoga kita sukses dan menyukseskan. Buka aja Bukalapak.